Selamat malam, mahasiswa STMP. Malam ini kita memasuki kuliah keempat dan topik kita tentang persamaan linier, ya, persamaan garis lurus. Nah, dia nanti akan kita lihat bedanya persamaan garis lurus dan persamaan bukan garis lurus atau non linier. Sekarang kita belajar persamaan linier atau garis lurus. Untuk itu kita akan mengenalkan kembali bagaimana bentuk persamaan garis lurus itu, ya. Jadi pertama bentuknya, bentuk persamaan garis lurus atau linier. Ya, bentuk umumnya secara umum bisa ditulis seperti begini: AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan garis lurus atau linier. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel X dan Y. A, B, dan C-nya ini adalah konstanta. Ya. Nah, A dan X dan Y ini tidak bisa atau tidak boleh sama dengan 0, ya, karena kalau sama dengan 0 nggak ada lagi variabelnya, ya. Nah, derajat variabel ini menentukan derajat variabel itu. Misalnya kalau X ini, ya, berarti fungsi ini berderajat 1, ya, namanya derajat 1. Kalau dia X kuadrat misalnya, dia derajat 2. Seterusnya kalau dia X3, derajat 3, ya. Nah, derajat dari suatu persamaan garis lurus ditentukan oleh variabel yang mempunyai pangkat tertinggi. Ya, jadi misalnya X kuadrat tambah Y pangkat 3 tambah 9 misalnya, maka kita mengatakan fungsi ini berderajat 3. Ya. Nah, kalau misalnya pada persamaan ini ada kita temui seperti ini, maka ini kita sebut fungsi atau persamaan berderajat 6, ya, karena di sini 1 tambah 5 6. Ini kita sebut dia satu suku, ya. Nah, sukunya ini menunjukkan derajat 6, jadi persamaan ini berderajat 6, kita sebut berderajat 6, ya. Nah, ini tentang bentuk persamaan garis linier. Kemudian yang kedua kita akan lihat koefisien arah, ya. Koefisien arah atau biasa juga disebut slope-nya, ya. Slope atau kemiringan, ya. Jadi koefisien arah bisa juga disebut slope atau kemiringan. Jadi persamaan garis lurus atau linier, arahnya itu ditentukan oleh slope-nya, ya, atau kemiringan dari garis itu, ya. Jadi misalnya ada garis seperti ini, kalau ini kita sebut X dan ini Y, maka ada garis yang memotong sumbu X begini, ya. Maka ini yang kita sebut dia adalah garis lurus. Jadi setiap titik di sepanjang garis ini, garis lurus, itu slope-nya sama.
besar slope-nya sama. Jadi arah dari kemiringan ini mempunyai slope yang sama. Dan slope-nya atau kemiringan ini ditentukan oleh tangen sudut yang dibentuk oleh titik perpotongan sumbu X dengan garis linear ini. Jadi kita lihat di sini, misalnya sudut yang dibentuk itu adalah sudut theta ya. Sudut theta, ini kita sebut theta. Kalau ini sudut A misalnya, di sini B, di sini C, ya. Maka tangens ya, tangens theta ini adalah slope-nya, slope atau kemiringan dari garis lurus ini, ya. Jadi tangens theta ini adalah sama dengan BC ya, garis ini vertikal ini dibagi dengan garis horizontalnya, ya. Jadi begitu, tangens theta adalah garis tegaknya dibagi dengan garis horizontalnya, ya. Atau dengan kata lain, misalnya ada dua titik, ya. Kalau kita sebut ada dua titik X1 dan Y1 dan X2 Y2, ya. Jadi ada dua titik di sepanjang garis ini, misalnya titik X1 ya, misalnya di sini, dan ini X2 nya di sini. Maka kita bisa menentukan slope atau koefisien arah dari garis ini, dari dua titik yang ada. Kita bisa menuliskan tangens theta ini itu bisa sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Inilah yang kita sebut koefisien arah atau slope yang biasa diberi notasi M. Ya. Jadi M itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya, ini adalah kemiringan atau slope untuk mencari kemiringan ini di sepanjang garis lurus ini. Jadi kita bisa menuliskan dengan formula M atau notasi dari slope atau kemiringan adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ya, bagaimana nanti kita menentukan slope ini, kita akan lihat nanti pada contoh-contoh. Ya. Sekarang kita akan lihat dua garis ya, atau dua bentuk slope. Yang pertama slope atau koefisien arah yang sejajar dengan sumbu X. Jadi Y-nya ini adalah fx ya. Ini fx ya. Y adalah fungsi X. Ya. Jadi ini adalah titik pertama. Kita akan lihat koefisien arah yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Tadi Bapak sudah mengatakan atau kita sudah tunjukkan bahwa koefisien arah itu adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1 kalau dia titiknya itu X1 Y1 dan X2 Y2 ya. Atau dengan kata lain, Y2 kurang Y1 itu delta Y dan X2 kurang X1 itu delta X. Jadi perubahan X, ini perubahan Y. Nah sekarang kalau dia melalui titik ini X1 Y1 dan X2 Y2, maka kalau koefisien arahnya ya, koefisien arah sejajar ya dengan sumbu X ya. Jadi Y adalah sejajar fungsi X sejajar dengan X ini.
maka di sini terlihat Y1-nya itu ya sama dengan Y2 ya, tetapi X1 tidak sama dengan X2 ya. Jadi sekali lagi, kalau koefisien arahnya sejajar dengan sumbu X, maka kita lihat Y1-nya ini itu sama dengan Y2, tetapi X1 tidak sama dengan X2 ya. Jadi kita lihat bukti dua titik misalnya ada dilalui oleh titik P misalnya 2,2 dan titik Q-nya adalah min 6,2 misalnya ya. Jadi dia begini sejajar ya. Sejajar. Jadi titik P-nya itu X-nya min 2. Misalnya begini ya. P-nya X-nya min 2, kalau ini 1 min 2. Dan Y-nya 2 ya. Ini terlalu tinggi. Sebutlah begini ya. Nah, ini min 2 di sini ya. Ini X-nya kira-kira 2 begitu ya. Nah, kemudian ini titik P-nya ya. Kemudian titik Q-nya min 6 ya, kira-kira di sini ya. Dan 2 ya. Dia ini begini. Jadi garis ini ya, kita lihat slope-nya ya. Karena Y1 itu sama dengan Y2, kalau kita sebut ini Y1 dan ini Y2, dia sama, jadi kita mengatakan M-nya ya adalah Y2 kurang Y1, bukan ya? Terus X2 kurang X1. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah X1 ya, dan ini X2 atau titik P-nya ini X-nya pada sumbu X-nya itu min 2, ini X1-nya, ini X2-nya, dan Y1-nya sama dengan Y2, maka kita bisa menuliskan Y2-nya 2 kurang ya 2 dibagi X2 berapa? Min 6 kurang min 2 ya. Jadi ini 0 dibagi 6, 4 ya. Jadi 0 ya. Jadi slope-nya adalah 0. Jadi kesimpulan kita, kalau koefisien arah sejajar dengan sumbu X, maka slope-nya itu 0 ya. Koefisien arahnya 0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau koefisien arahnya itu sejajar, bagaimana kalau dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau ini horizon ya, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, dia berarti vertikal ya. Kita akan lihat contoh yang kedua, koefisien arah yang sejajar dengan sumbu Y ya.